Hai semuanya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran informatika. Hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar bagaimana membuat sebuah form sederhana, input form sederhana dengan menggunakan Excel, di mana kita menggunakan fasilitas Visual Basic for Application. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Kita pertama-tama buka Excel kita, ya, book baru. Lalu kita klik menu developer yang mungkin sudah kita tampilkan di video sebelumnya, ya. Nah, kita klik saja di bagian Visual Basic. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan menambahkan form baru. Caranya adalah insert, pilih user form. Nah, dia akan muncul form baru seperti ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan form ini? Kita bisa memberikan nama, mengganti nama captionnya di atas ini, ya. Caranya kita masuk ke properties dari user form 1 ini di bagian caption ini, lalu kita ganti menjadi input data, misalnya contohnya, ya, input data. Dia akan berubah menjadi nama. Lalu kalau kita mau ganti backgroundnya, gimana caranya? Ada di sini ada background color, ya. Background color ini kita bisa ganti, oh saya mau pakai warna highlight biru, misalnya seperti ini. Lalu kita akan menambahkan beberapa hal dalam input data ini. Jadi kita mau masukkan nama, lalu memasukkan alamat dan jenis kelamin. Nah, kita bisa atur dulu di bagian Excel-nya. Jadi kita tulis dulu nama, lalu kita tulis alamat, dan kita tulis jenis kelamin, ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan membuat dulu menjadi sebuah tabel, ya. Di sini kita caranya gimana? Caranya kita pilih di bagian home, ada bagian format as table. Nah, kita pilih misalnya salah satu saja, ya, contoh, ya. Nah, misalnya biru, dan jangan lupa centang ini my table has header. Jadi kita punya kepalanya, nah, headernya. Dia akan berubah seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Visual Basic tadi, ya. Nah, di sini kita akan buat 3 buah input data, ya, kalau sesuai dengan yang Excel tadi, ya. Jadi ada nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Caranya gimana? Caranya adalah kita tambahkan saja di form ini, kita klik lagi formnya, kita tambahkan label. Label yang pertama adalah kita kasih nama di sini, ya, di captionnya, ya. Kalau nama ini adalah di caption. Captionnya ini adalah misalnya nama. Lalu kita rubah fontnya, ya. Kita bisa ganti fontnya sesuai dengan keinginan kita, ya. Dan ukuran tulisannya juga tentu saja. Nah, ini adalah sebuah label namanya. Kemudian kita tambahkan lagi label kedua, kita bisa tinggal klik di labelnya, lalu kita tekan kontrol dan kita pindahkan seperti copy paste. Nah, kita perlu 3, tambahkan satu lagi. Nah, yang kedua ini kita ganti lagi nama ini, ya, namanya dengan alamat. Nah, lalu yang ketiga kita ganti dengan jenis kelamin. Setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, ini bisa kita perbesar supaya kelihatan, ya. Kita akan tambahkan tempat untuk inputnya tentu saja. Nah, di sini nama misalnya, ya, kita kasih tambahkan untuk menginput nama, kan di sebelah kanan sini, ya. Kita akan tambahkan yang namanya text box, yaitu kita tempat untuk memasukkan nilai atau apa yang mau kita isi, ya. Nah, ini text boxnya seperti ini. Nah, lalu kita copy lagi untuk alamatnya juga, kita kasih text box, ya. Nah, untuk jenis kelamin beda. Jenis kelamin kita kasih yang namanya checkbox, ya. Di sini ada, ya, combo box, ya. Kita tambahkan combo box. Kenapa? Karena kita mau ada pilihan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan. Nah, nanti kita akan atur dalam codingnya. Lalu setelah itu, setelah kita menyiapkan ini, nah ini terserah kita, ya. Biasanya kita mau memberikan penamaan untuk coding nanti supaya lebih mudah, ya. Caranya bisa juga dengan seperti ini. Misalnya nama, kita mau isi di text box ini, kan judul text boxnya itu adalah text box 1, ya, untuk coding nanti. Nah, kita ganti misalnya menjadi TB nama. Nah, ini untuk mempermudah kita saja. Lalu alamat, saya juga akan ganti menjadi TB alamat, ya. Kemudian yang berikutnya untuk combo boxnya, ya, untuk jenis kelamin saya ganti menjadi combo box CB jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, untuk di name ini, di name dari properties combo boxnya itu tidak boleh ada
spasi ya. Kalau ada spasi dia tidak akan bisa terinput ya. Lalu kita perlu satu lagi nih, yaitu comment button untuk submit atau memasukkan data yang sudah kita input ya. Di sini ada pilihan comment button, kita pilih comment button ya. Nah, misalnya sebesar ini, misalnya ini contoh ya, nanti formnya ini bisa kalian buat sekeinginan kalian ya. Nah, di comment button ini seperti biasa captionnya kita ganti menjadi submit ya. Artinya kita mau mensubmit, lalu kita ganti ukurannya di font ya, misalnya kita bikin seperti ini contohnya. Oke, nah kita tinggal sesuaikan dengan ukurannya supaya terlihat. Nah, ini sudah selesai formnya. Lalu bagaimana dengan codingnya atau supaya datanya bisa masuk ke dalam file Excel ini? Nah, saya akan jelaskan lebih detail ya untuk codingnya nanti ya di pertemuan kita secara tatap muka ya, bukan lewat video ini. Jadi sementara saya akan copy dulu kodenya. Seperti apa cara mengcopy kodenya atau memasukkan kodenya? Kita bisa klik di bagian user form ini, double klik, dia akan muncul tempat untuk memasukkan kode pada Visual Basic. Nah, kebetulan sudah saya siapkan kodenya, jadi tinggal saya copy saja semuanya, lalu saya masukkan ke sini lagi ya. Seperti ini kodenya ya, sederhana sekali ya, tidak terlalu panjang ya. Ini ada yang pertama adalah fungsi, kalau saya jelaskan sedikit, comment button klik. Jadi kalau kita mengklik button tadi, button yang si submitnya itu, dia akan menjalankan ini ya, menjalankan perintah yang ada di sini. Lalu ada user form aktif. Jadi pada saat user formnya aktif, kita aktifkan, dia akan menjalankan ini ya. Ini adalah untuk memasukkan di combo box nih, CB jenis kelamin ya, combo boxnya ada laki-laki dan perempuan. Lalu ini apa ini? Private sub bersih. Bersih ini artinya kita mau membersihkan kotak-kotaknya untuk kita input ya. Kotak-kotak dari TB nama, text box alamat, lalu combo box dari jenis kelamin. Nah, mari kita coba run programnya ya. Kalau kita mau balik lagi ke formnya gimana? Tinggal klik aja user formnya. Coba kita klik submit untuk memastikan ya. Nah, dia masuk ke dalam private sub comment klik ini. Berarti sudah benar nih. Coba kita jalankan programnya, kita run. Nah, akan keluar nama, alamat, dan jenis kelamin. Misalnya contoh, nama kita masukkan nama kita, alamat kita masukkan jalan alamatnya ya. Lalu kita masukkan jenis kelaminnya, kita pilih. Nah, ada pilihannya kan ya, laki-laki, kita submit. Dia akan langsung masuk ke baris yang kita tentukan. Nah, ini kebetulan ini ada sedikit kelengkap satu ya, karena biasanya kita di awal ini kita kasih nomor. Nah, seperti itu. Tapi tidak apa, nanti kita akan perbaiki di programnya. Ini tinggal diganti di sini. Ini 2, 3, 4 ini sebenarnya tinggal diganti menjadi 1, 2, dan 3. Oke, mari kita coba kembali. Kita play lagi. Saya masukkan yang kedua, misalnya nama yang lain. Nah, lalu alamatnya Jalan Duren misalnya ya. Terus kita pilih Joni ini laki-laki. Submit. Nah, dia akan masuk ke tempat yang pertama ya. Ke tempat yang pertama. Lalu apakah dia akan menimpa terus? Ini kan pertama tadi menimpa ya, karena tadi awal yang pertamanya tidak ada. Nah, kita coba lagi sekarang. Misalnya namanya Andre. Nah, alamatnya di Jalan Duku atas. Terus jenis kelaminnya laki-laki, submit. Nah, dia akan masuk ke berikutnya. Demikian juga dengan yang cewek sekarang, Febrina. Alamatnya di Jalan Ancol, dekat Ancol nih. Lalu kita pilih perempuan, kita submit. Ya, ternyata bisa masuk ya. Ini tadi yang pertama memang sedikit error ya untuk ininya kodenya, tapi sudah kita perbaiki. Nah, jadi seperti itu ya semuanya untuk bagaimana cara kita menginput data secara sederhana. Oke, kita akan belajar lebih lagi di video-video berikutnya. Ditunggu videonya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe ya, like and comment di video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.